Dan di sekolah normal, saya sangat bingung untuk membagi waktunya, waktu untuk belajar, waktu untuk modeling. Aku nggak punya waktu, nggak bisa membagi waktunya maksudnya. Dan itu membuat saya stres, mama saya juga stres, of course, karena kita susah untuk membaginya, apalagi saya juga sering keluar kota ya. Jadi mama saya berpikir untuk kita coba saja untuk homeschooling, karena homeschooling itu sangat fleksibel. Halo, hai semuanya. Welcome to podcast kita, podcast yang membahas seputar homeschooling. Nah, hari ini aku lagi ditemenin sama salah satu murid homeschooling kita yang sangat inspiratif nih pastinya. Halo. Hai, halo, nama saya Selviana Evelyn. Saya sekolah di homeschooling kita dan kelas saya adalah SMP kelas 7. Sebelumnya Selfie, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya nih untuk bergabung di channel homeschooling kita, tepatnya di podcast kita. Untuk saat ini, apa kabar? Sangat baik, super excited untuk hari ini, podcast hari ini. Aku penasaran nih sama personality kamu gitu. Iya. Apa boleh kamu ceritain nih kegiatan kamu selain belajar di homeschooling itu apa aja sih? Mungkin ada kegiatan di luar itu? Aku suka banget untuk modeling dan dance. Karena aku melihat ke diriku sendiri, kalau aku punya potensi untuk menjadi model. Dan mama saya juga sangat menyupport saya juga untuk mengikuti modeling. Kalau dance itu hanya agar kita tuh tetap menjaga postur tubuh. Wih, keren banget. Berarti dua hal itu connected ya? Iya, connected sekali. Ya, dengan kegiatan yang padat, begitu kamu belajar, terus kamu juga model sama dance itu, aku penasaran gimana sih cara Selfie sebagai anak muda yang keren seperti ini mengatur waktunya nih. Oke, untuk mengatur jadwalnya, saya belajar di homeschooling. Jadi saya bisa bervideo call dengan gurunya secara pribadi dan kita membawa buku sambil belajar. Jadi saat aku GR nih misalnya ya, misalnya saat aku GR pasti aku selalu membawa buku. Jadi kayak, Selfie hari ini kita belajar ya, apakah kamu membawa buku hari ini? Saya pasti bilang saya membawa buku dan atau tidak, kalau saya tidak punya waktu, tidak sempat untuk mengikuti kelas, aku pasti selalu dikasih tugas, gitu Kak. Berarti balance banget ya, antara kamu bisa kembangin hobi, terus kamu juga bisa belajar akademis. Benar sekali. Fleksibel ya berarti ya? Fleksibel banget, dan saya sangat suka banget sama homeschooling, karena kalau kita sekolah di sekolah normal, kita nggak bisa mengatur waktu kita gitu Kak. Oke. Nah, kalau menurut pandangan kamu nih dari kegiatan kamu yang tadi, momen apa sih yang paling berkesan saat kamu berada di homeschooling? Oke, momen yang paling berkesan untuk saya ya Kak, saya sangat berkesan sekali dengan guru-gurunya Kak. Gimana tuh guru-gurunya? Gurunya tuh sangat ramah banget, friendly banget. Dan kalau kita nih mempelajari, maksud saya, ketika kita mempelajari sesuatu dan kita belum terlalu nangkep, guru-gurunya pasti akan sabar dan tetap mengajari dengan secara perlahan-lahan. Aku penasaran juga nih, nah, kalau kita belajar tuh kan ada metode-metodenya, ada misalkan visual, auditory, sama kinestetik nih. Kalau dari Selfie sendiri yang punya kegiatan yang banyak dan sibuk, produktif gitu, Selfie ini masuk ke metode apa gitu? Oke, kalau aku sendiri, aku lebih masuk ke metode yang visual. Oke, visual berarti yang gambar gitu ya? Benar sekali. Karena aku harus mempelajari yang harus ada di gambar gitu. Dan harus ada guru yang mendampingi dan mengajari sedikit-sedikit. Jadi saya bisa memahami dengan secara dalam gitu. Oke, berarti harus ada gambar itu biar imbang ya? Iya, jadi kita bisa berimajinasi di dalam pikiran kita. Jadi jadi harus melihat satu gambar, baru saya bisa, di pikiran saya bisa berpikir kalau ini seperti ini.
aku sempat dengar nih, kebanyakan entrepreneur yang tangguh seperti kamu gitu, terus Kak Prilly juga artis Iya. itu memilih homeschooling gitu. Nah, aku juga penasaran, kenapa sih orang-orang seperti kamu yang punya kegiatan yang sibuk, produktif itu milihnya homeschooling dibandingkan sekolah yang misalkan konvensional? Iya, oke. Kenapa saya memilih untuk homeschooling? Karena lebih fleksibel. Dan saya juga waktu saya SD, saya pernah juga sekolah di sekolah normal. Dan di sekolah normal, saya sangat bingung untuk membagi waktunya. Waktu untuk belajar, waktu untuk modeling. Aku nggak punya waktu, nggak bisa membagi waktunya maksudnya. Dan itu membuat saya stres, mama saya juga stres, of course, karena kita susah untuk membaginya, apalagi saya juga sering keluar kota ya. Jadi mama saya berpikir untuk kita coba saja untuk homeschooling, karena homeschooling itu sangat fleksibel, jadi saya bisa fokus ke dalam minat dan bakat saya, dan saya tak perlu stres untuk belajar gitu ya. Berarti mengurangi stresnya selfie ya pastinya. Benar sekali. Ya. Kamu di sini biasanya belajarnya tuh lebih sering online atau offline kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang sih saya lebih seringnya offline. Saya suka datang karena bisa ketemu teman-teman saya, guru. Kamu punya bestie nggak di sini? Di sini aku punya bestie. Aku suka ngobrol sama dia, yaitu namanya Max from Philippines. Wow, berarti dari banyak negara juga ya di homeschooling? Iya, jadi Wah, relasinya bagus banget. iya, relasi di homeschooling ini sangat luas dan kita dari berbagai manapun, dari Australia itu ada yang sekolah di homeschooling kita. Keren banget sih, dari tadi aku dengerin kamu ngomong. Apa sih cita-cita kamu? Aku kepo. Aku punya cita-cita pengen sekali menjadi famous artist Oh, famous. dan menginspirasi anak-anak muda, maksudnya yang lebih muda dari saya untuk mengikuti, mungkin kalau punya potensi bisa mengikuti jejak saya. Saya sangat ingin sekali menginspirasi anak-anak muda. Gimana sih cara kamu nih dengan banyaknya aktivitas gitu mendukung suasana belajar kamu yang asik gitu di homeschooling biar belajar itu makin seru gitu, kalau dari kamu? Entah misalkan dengan musik gitu atau apa kan? Kalau aku kan biasa dulu waktu sekolah denger musik, kalau Iya. dari LP-nya apa? Sama, aku Oh, juga suka. suka denger musik. Saya kalau di sekolah paling pecicilan. Sebenarnya saya suka banget dance, ya. Saya suka banget dance. Jadi, saya kalau di sekolah, kalau misalnya saya lagi istirahat di waktu luang sekolah, saya suka dance, mengingat koreo-koreo. Oh gitu. Keren banget ya. Iya, Kak. Terus kamu untuk ngejalin komunikasi sama teman-teman kamu tuh gimana sih biasanya? Biasanya, Connect gitu. Hmm. Simpan banget. biasanya aku mempelajari hal yang mereka sukai. Oh gitu. Sedikit saya pelajari. Masuk sefrekuensi gitu Bener, ya. Kak. Jadi saya suka cari di Google, misalnya dia ini suka art, jadi aku cari caranya melukis, caranya berbagai warna-warna itu saya pelajari, baru saya bisa mengobrol dengan dia, terus saya tanyakan apa hobi dia. Iya, setelah aku tahu hobi dia dan kesukaan dia, saya bisa menyimpulkan apa yang dia sukai dan apa yang dia mau dan apa yang dia minat. Itu bagus banget ya, kayak kamu udah tahu gimana caranya untuk bisa buat orang nyaman kayak gitu ya. Karena aku sempat baca nih salah satu buku, aku lupa. Jadi cara buat kita menarik itu dengan cara kita tertarik sama orang itu. Jadi kita akan terlihat menarik karena orangnya juga bosan ya kalau apa-apa tuh cuman dengerin kita mulu. Jadi kalau kita tertarik sama apa yang orang lain lakukan itu, kita bakal terlihat menarik juga gitu. Iya bener Kak, soalnya sering banget kita lihat dari perkumpulan teman-teman, pasti selalu ada satu orang yang selalu memperceritakan kalau diri dia sendiri, tidak membagi waktu untuk teman yang lain untuk bercerita gitu Kak. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak muda saat ini yang bisa Selvi kasih? Oke, untuk pesan dan kesannya, saya pasti selalu bilang untuk selalu bersemangat, jangan mudah menyerah, karena selalu ada jalannya. Jalan kita tuh nggak selalu lurus ya. Jalan kita tuh selalu pasti ada belokannya terus. Jadi kita harus tetap semangat,
harus selalu bisa berjalan terus. Itu sih, Kak. Keren banget nih. Ini adalah cara pandang seorang anak muda yang banyak kegiatan, produktif modeling, dancing, terus juga belajar tetap balance ya, tetap seimbang. Oke, teman-teman. Ya. Ini dia Selfie, entrepreneur yang tangguh. Thank you for watching this podcast kita and see you to the next podcast kita. Bye-bye, guys!